Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Jamaah kuliah duha yang berbahagia, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama kita dibangunkan tadi subuh dan kita bisa beraktivitas hingga sekarang, dapat mengisi masjid yang kita cinta ini dalam rangka kita menimba ilmu, menambah wawasan kita tentang keagamaan kita. Begitu pula Allah telah memberikan semangatnya pada kita dan kita bisa mengikuti kajian kita pada pagi hari ini. Jemaah yang berbahagia, walaupun situasi di akhir tahun kita menghadapi libur panjang, namun kita tetap harus bersemangat menghadapi kehidupan ini. Dan orang-orang semua mengisi liburannya ke tempat-tempat hiburan. Tapi kita juga mengisinya dengan tempat hiburan kita adalah tadabbur ilmu di masjid yang kita cinta ini. Mudah-mudahan ini lebih berbahagia dan lebih utama dibandingkan tempat hiburan yang lain. Begitulah. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam pun marilah kita sanjungkan kepada Nabi Nun Alam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Insya Allah senantiasa kita ada dalam sunnah-sunnahnya dan yaumil akhir kita mendapatkan syafaat dari beliau. Jemaah yang berbahagia, walaupun dalam situasi dekatan tadi yang begitu tidak mendukung karena keadaan suasana libur, anak-anak libur, semua pada pergi kemana-mana. Tapi alhamdulillah kita diberikan semangat oleh Allah Subhanahu wa taala bisa kumpul di masjid yang kita cintai ini dalam rangka kita. Dan pada hari ini kita ditemani oleh guru kita yaitu Bapak Ustadz Deden Fatul Jawad. Ya alhamdulillah beliau telah ada di sekitar kita dan terima kasih juga pada Ustadz bahwa dari jauh datang kemari untuk memberikan ilmunya kepada kita. Yang judulnya pada pagi hari ini adalah hati-hati. Adakah ciri-ciri orang munafik dalam diri kita? Ini pertanyaan atau peringatan ya Pak Ustadz ya. Peringatan bahwa orang-orang munafik itu memang sangat tidak ketahuan apakah munafik kita atau tidak. Nah itu. Nah, karena kalau kafir udah jelas, udah ketahuan Pak Ustaz ya. Di Al-Quran juga beberapa ayat saja ya. Jadi mengatakan seorang kafir. Tapi kalau soal munafik ini begitu banyak peringatan-peringatan Allah terhadap manusia. Jadi marilah kita sama-sama untuk mendengarkan kajian ini. Karena ini kajian ini interaktif dengan jamaah, kami mohon kepada ibu-ibu atau membawa Al-Qur'annya, mushafnya masing-masing. Nanti kalau disebutkan ayatnya dibuka dan bagi yang bisa interaktif dengan Ustaz membacakannya, ya. Karena dengan itu kita lebih paham apa sih makna Al-Quran itu, apapun yang ada di dalam Al-Quran itu. Jadi mudah-mudahan kalau kita memang pegang mushafnya dan ini akhirnya kita bisa berinteraksi dengan firman Allah yang ada dalam mushaf Al-Quran itu.
Terima kasih atas perhatiannya. Begitu juga ibu-ibu yang masih ada di belakang yang sudah sholat sunnah, alangkah baiknya kumpul ke depan ini. Begitu juga bapak-bapak yang ada sekitar di sini. Baiklah, mari kesiapan diri kita untuk mengisi kajian kita pada bagian ini. Kepada Pak Ustadz kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Ayyuhal kiram, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqamah dan pandai mensyukuri nikmat-Nya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpah kepada uswatun hasanah kita, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita senantiasa menghidupkan sunnahnya dan di yaumil akhir Allah kumpulkan kita dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pagi hari ini kita akan mencoba sama-sama mengupas tentang ciri orang munafik. Oh, di dalam hadis Rasulullah SAW insyaallah sudah mafhum ya. Hadis diriwayatkan Imam Muslim, ada juga hadis Imam Bukhari, Imam Muslim. Ciri orang munafik dalam Imam Muslim ada 3, yaitu idza hadatsa kadzaba, kalau bicara dusta, wa idza wa'ada akhlafa, kalau berjanji ya itulah ya mengingkari, janjinya banyak dan semuanya diingkari. Naudzubillah min dzalik. Yang ketiganya wa idza tumina khana, dikasih amanah dia khianat ya. Bahkan dalam riwayat lain, riwayat Bukhari Muslim, kalau dia bersengketa ya, termasuk apa ya, ada masalah, itu berbuat curang, zalim ya. Itu diantara dalam hadis Rasulullah SAW ya. Tapi mari kita sama-sama buka bagaimana Allah menjelaskan tentang orang munafik ya. Munafik itu orang yang pura-pura. Pura-pura apa? Ya, dia menyembunyikan kekufuran ya. Hakikatnya dia tidak beriman pada Allah. Orang yang munafik hidupnya penuh dengan kedustaan tadi ya. Kita coba buka surat An-Nisa dulu, surat keempat, ayatnya dimulai dari ayat ke 137. 137.
Betul, kalau ada yang mau baca. Ada yang mau baca? Nggak ada. Silakan Bu. Silakan, ada yang baca. Mau pakai mic apa nggak usah? Ada yang mau baca? Ada Ibu itu yang di depan. Ayat 137. Baca juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru summa kafaru summa zdadu kufran lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila. Masya Allah. Sadaqallahul azim. Iya. Assalamualaikum. Ada terjemahannya di situ? Ada Pak. Kita coba baca ya, apa-apa. Langsung baca. Ya. Sungguhnya Sesungguhnya orang-orang yang beriman lalu kafir, kemudian beriman lagi, kemudian kafir lagi, lalu bertambah kekafirannya, maka Allah tidak akan mengampuni mereka dan tidak pula menunjukkan kepada mereka jalan yang lurus. ya, naudzubillahi min dzalik. Di ayat ini orang iman kufur. Iya. Naudzubillahi min dzalik. Siapa ini? Nanti di bawahnya ada lanjutannya. Jadi ada manusia, Allah ingin menegaskan dalam ini. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, summa kafaru, setelah iman kemudian dia kufur, summa amanu, lalu iman lagi, summa kafaru, setelah iman kufur lagi, summa zdadu kufra, kemudian Allah tambah kekufurannya. Karena orang main-main dengan keimanannya ya, hidup ini nggak main-main. Maka orang yang demikian, lam yakunillahu liyaghfira lahum, Allah tidak akan mengampuni mereka, wala liyahdiyahum sabila, bahkan mereka tidak akan mendapatkan petunjuk untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min dzalik. Hidup ini nggak main-main. Allah menciptakan kita serius. Ya, tujuan kita di dunia Allah ciptakan bukan untuk main-main, tapi untuk apa? Untuk ibadah. Ya, kita nggak main-main hidup. Ya, kita buka dulu ayatnya. Suratnya surat 23. Ya, supaya kita serius. Kalau main boleh, lagi liburan main silakan. Kalau main-main dengan kehidupan jangan sekali-kali. Semua akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Suratnya surat 23, ayatnya ayat 115. Ya. Ya. Ada yang mau baca lagi? Boleh. Kalau mau gantian giliran sampingnya, mau dilanjut boleh, silakan. Satu huruf 10 kebaikan. Ya. Siapa lagi yang baca, silakan. Sambil belajar tadi ya, mohon maaf tadi sedikit kata summa, sin, itu sin, pada yang dibaca sebetulnya sa tadi ya. Sa itu ujung lidah ketemu dengan gigi seri atas, ada 3 huruf yang keluar dari situ.
Tha as. Kemudian adza. Tha za, satu lagi dha. Jadi bacanya innalladzina amanu summa, bukan summa. Kalau summa sin yang dibaca, tapi dibaca summa. Ya, nanti maknanya berubah. Tafadhol Bu, silakan. Ayo boleh, mau yang tadi boleh, mau Ibu boleh gantian. Satu huruf 10 kebaikan. Kalau salah nggak usah malu, namanya juga belajar. Ibu mau baca? Tafadhol dulu. Ada yang mau baca katanya. Oh, Ibu mau baca? Iya, silakan. Kenapa? 115 betul. Bunyinya apa? Hasibtum. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fata'allala. Surat berapa itu? Surat berapa? Surat 23 ayat apa? Hasibtum bukan bunyinya? Iya. Oh iya. Beda Quran berarti ya. 115. Apa hasibtum bunyinya? Iya. Maaf Pak Ustaz. Iya, dimaafkan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa hasibtum annama halaqnakum abazan Sawa'an. Terus Bu. Abazan wa annakum ilaina la turja'un. Iya, Masya Allah. Sadaqallahul adzim. Artinya boleh kalau ada terjemahannya itu. Maka apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu main-main tanpa ada maksud, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Allah nggak main-main menciptakan kita. Afahasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Afahasibtum annama khalaqnakum abasa. Apakah kalian mengira kami menciptakan kalian main-main, bahkan sampai menghina penciptanya, menghina wahyu Allah, memperolok-olok wahyu Allah, bahkan main-main dengan keimanan ini. Iman kufur, iman kufur. Hidup ini bukan untuk main-main. Allah akan meminta pertanggungjawaban dari setiap apa yang kita kerjakan. Afa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Semua kita akan kembali kepada Allah, ya. Tinggal nunggu waktu saja. Orang mau saleh, mau durhaka, pasti mati. Kalau saya sering ngasih contoh orang yang jualan es balok. Kalau orang jualan es balok laku nggak laku, cair nggak? Kalau laku cair tetap, habis nggak baloknya? Kalau nggak laku, cair juga. Hidup mau saleh atau tidak saleh, mati. Ya. Tapi bedanya kalau orang jualan es balok laku semua, ketika pulang ke rumahnya insya Allah senang disambut oleh keluarganya karena membawa keuntungan. Tapi kalau sudah pulang ke rumah esnya cair, nggak ada yang laku satu pun, yang ada adalah kelelahan dan kerugian, ya. Maka dalam surat Al-Ghasyiyah memang begitu, amilatun nasibah, luar biasa. Orang munafik main-main dengan keimanan ini. Iman kufur, summa zdadu kufran. Kalau orang sudah seperti ini berat, ya. Makanya orang munafik lihat, mulai dari ucapannya, perbuatannya, seolah-olah semakin lama semakin jadi saja, Bang. Ini bisa melanda siapa saja, ya, naudzubillah min dzalik.
Ya, apalagi kalau orang punya posisi, ya, punya posisi, punya ilmu, ya, dihormati. Wah, la haula wala quwwata illa billah. Hidup ini bukan main-main. Kita lanjutin surat An-Nisa, Bu. Ayat 138-nya. Siapa yang disebutkan tadi, iman kufur, iman kufur, iman kufur, kemudian ditambah kekufurannya, maka Allah jelaskan di ayat 138 surat An-Nisa. Dilanjutkan lagi. Ya, kalau saya yang baca terus nanti takut bosen, Bu. Kalau ibu yang baca giliran berbagi pahala, ya. Berbagi pahala, ya, juga biar nggak ngantuk, ya, yang ngantuk. Tapi insya Allah nggak ngantuk sini, ya. Ada yang mau baca dari, ya, fadal. Ini, oh ibu, ya, nggak apa yang dekat dulu ini. Silakan Bu, mumpung mic-nya dekat, ya. Nanti Mas ini yang baca, fadal. Silakan, ayat 138. Surat An-Nisa 138. Basyiril. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril. Enggak pakai wawu, enggak wawu. Sorry, ya. maaf. Basyiril munafiqina bi anna lahum azaban alima. Masya Allah. Apa katanya? Kabarkanlah kepada orang-orang munafik bahwa mereka akan mendapat siksaan yang pedih. Basyir itu kabar gembira. Yassiru wa la tu'assiru, basyiru wa la tunaffiru, dalam hadis muttafaqun alaih. Permudah, jangan kau persulit. Pergembirakanlah mereka, jangan kau membuat mereka lari darimu itu. Jangan bikin orang takut darimu itu. Keras segala macam. Basyiru. Basyir di sini kabar gembira buat orang munafik. Apa kabar gembiranya? Kasih tahu kepada mereka, Allah akan menyediakan azab kepada mereka. Basyiril munafiqina. Beri kabar pada orang-orang munafik, bi anna lahum, sesungguhnya bagi mereka, azaban alima, azab yang sangat pedih. Iman kufur ditambah kekufurannya. Na'udzubillah min dzalik. Ini orang munafik hidupnya main-main, ya. Ada yang kufur dengan ucapannya, kufur dengan hatinya yang bahaya. Ya, ada orang yang memang secara garis besar para ulama bagi dua. Ada munafik yang berkaitan dengan masalah akidah, ya. Ada juga yang memang amalnya. Orangnya sholat, ya, tidak sampai kepada akidahnya, tapi kadang-kadang bohong. Kasih dia amanah, kadang-kadang khianat. Masih ada munafiknya, tapi belum 100%. Tapi kalau sudah menyangkut akidah, lain lagi masalahnya. Nah, ini kaitan dengan masalah akidah. Orang-orang munafik ini diberi kabar oleh Allah. Basyiril munafiqina bi anna lahum azaban alima. Dikasih kabar azab yang sangat pedih. Na'udzubillah min dzalik. Di dunia sudah dikasih tahu orang munafik itu tempatnya, siksanya, dan siksa Allah itu tidak ada tandingannya, Bu. Ya, kondisi neraka itu mengerikan sebetulnya, ya. Nah, kita buka dulu, lanjutkan dulu, ya. Ayat 139. Ini di antara ciri orang munafik, ya. Orang munafik yang dikasih kabar dengan azab yang sangat pedih, di antaranya adalah orang-orang yang punya ciri seperti ini. Ini dalam Al-Quran. Ayat 139. Fadal, ada yang baca lagi? Ini tadi mohon maaf mau baca? Ya, fadal. Ini mau baca, nggak apa-apa, ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة
izzata fa innal izzata lillahi jami'a. Apa katanya? Alladzina yattakhiduna, ada ya. Ada yang mau baca terjemahannya? Artinya? Ada yang mau baca? Ibu? Mic-nya dari situ. Yang barusan artinya ya, 139. Iya. Siapa orang munafik itu? 139. Iya. Yaitu orang-orang yang menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin dan meninggalkan orang-orang mukmin. Ini satu dulu. Orang munafik ini alladzina yattakhiduna al-kafirina awliya min dunil mu'minin. Orang kafir sebagai walinya, orang kafir sebagai pemimpinnya. Orang beriman dia tinggalkan. Bahkan orang kafir mereka jadikan sebagai temannya ya, nanti kita buka ayatnya. Apakah mereka mencari kekuatan di sisi orang kafir itu? Terus ketahuilah bahwa semua kekuatan itu milik Allah. Pertanyaannya kok lucu. Kalau orang yang beriman pastinya ada orang beriman pemimpinnya ya. Mohon maaf kalau ibu punya anak perempuan nyari mantu orang beriman apa orang kufur? Ya orang beriman. Yang sholat apa yang nggak sholat? Kalau orang nyari hanya apa? Mencari sesuatu. Nggak apa-apa yang penting kaya. Ya naudzubillah, pasti bukan orang beriman. Kalau orang beriman pada Allah, yang dilihat keimanannya pada Allah. Ini orang meninggalkan orang-orang beriman pada Allah, kemudian menjadikan orang kafir sebagai awliya. Alladzina yattakhiduna al-kafirina awliya min dunil mu'minin. Orang kafir sebagai pemimpinnya, orang beriman ditinggalkan. Apa yang mereka cari? Kebanyakan mereka nyari ini. Apa? Jari ini, Bu. Iya, cuman sering dipakai kode ini katanya. Begitu. Kelihatan ibu duitan ya. Ini disebut pulus. Kan saya nanya ini ya. Kalau ini maksudnya apa? Biasanya begitu, Bu ya. Tapi memang luar biasa. Apa yang mereka cari? Ayabtaguna indahumul izzah. Apa mereka mencari kemuliaan, kekuatan di sisi orang-orang kafir itu? Mentang-mentang ada yang membelanya secara finansial, bahkan bisa memberikan pasukan yang banyak misalkan. Allah yang maha segala-galanya, orang mukmin mereka tinggalkan, tidak dianggap. Ya, memang begitu orang munafik. Ya. Makanya kenapa orang munafik lebih dahsyat azabnya ketimbang orang kafir. Padahal fa innal izzata lillahi jami'a. Izzah, kekuatan ini hanya milik Allah ya. Allah kuasa menghancurkan dalam sekejap. Allah kuasa membinasakan orang-orang durhaka dalam sekejap. Jangan dikira Allah tidak lalai dengan orang demikian tuh. Jangan dikira Allah lalai dengan orang demikian. Tidak, Allah tidak lalai. Allah maha memperhatikan mereka. Allah mengawasi mereka ya. Semuanya ada catatan ya. Nggak usah khawatir, nggak usah iri dengan demikian itu. Semua dapat bagian ya. Toh hidup ini semua sudah diatur oleh Allah. Dan beruntunglah orang yang diberikan oleh Allah istiqamah. Karena memang kita diperintahkan demikian oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang munafik menjadikan orang kafir sebagai pemimpinnya. Jadi pemimpin orang beriman itu bukan asal memilih. Islam itu nggak main-main ya. Politik ini orang selalu bilang jangan bicara politik di masjid.
Padahal Al-Quran mengatur seluruh sendi-sendi kehidupan. Ya, supaya apa? Supaya kita tidak celaka. Ya. Kalau yang dipilih jadi imam di dalam sholat, pilih bacaannya yang fasahah atau yang amburadul bacaannya. Kalau ibu diimamin sama imam yang begini, enak gak? Bismillahirrahmanirrahim wadduha. Enak? Kenapa gak enak? Kan lagunya enak. Nah, ada juga yang imamin biasa-biasa aja datar. Bismillahirrahmanirrahim wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Bacaannya betul apa enggak? Enakan mana yang pertama dan yang kedua? Kalau yang kedua mah datar, tapi bacanya betul. Karena yang jadi imam itu bacaannya mesti betul. Kalau di dalam hadis riwayat Muslim, aqra'uhum li kitabillah ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah. Kenapa yang jadi imam mesti yang paling baik bacaannya terhadap kitab Allah? Kalau dulu aqra'uhum itu orang yang hafid, sekarang malah minimal bacanya paling bagus walaupun hafalannya nggak banyak. Ya, kalau kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, bukan hanya hafalan yang banyak, bacanya bagus, tapi dia juga faham masalah agama. Karena kalau jadi imam nggak paham, nggak punya ilmu, amburadul, ya. Berapa puluh tahun dipimpin, tambah amburadul, bukan tambah baik. Ya mohon maaf kalau imamnya nggak betul. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Insyaallah di sini enggak ya, imamnya pasti yang bagus-bagus di sini ya. Karena saya nggak tahu ya. Ya. Kita kembali lagi Bu ya. Lanjutin dulu surat An-Nisa-nya. Takut nggak kebahas semuanya ya. Surat An-Nisa ayat 140 ya. Yang ayatnya lebih panjang ya. Ada yang mau baca? Satu huruf 10 kebaikan ya. Nanti setelah baca dihitung berapa huruf yang ayat 140-nya. Ada lagi yang mau baca? Sebelah kanan mau baca? Ayo, nggak usah malu-malu ya, ini mau ibadah malu-malu ya. Ya. Ada Bapak sebelah kanan? Kiri ya, kalau kanan dari situ betul ya. Silakan Bu, silakan. An-Nisa 140-nya. Wa qad nazzala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum an idza sami'tum sami'tum ayatillahi yufaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairihi innakum izam misluhum innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Na'udzubillah min dzalik. Tadi ciri orang munafik dalam ayat 139-nya, 1, mereka menjadikan orang kafir sebagai pemimpin. Yang kedua, mereka cari aman, mau cari ini, mau cari posisi, mau cari jabatan, mau cari kekuatan, pokoknya berlindung. Yang di dunia ini kelihatannya orang kuat ya. Banyak begitu banyak ya. Padahal kekuatan itu milik Allah. Yang ketiganya dalam surat An-Nisa ayat 140 ini apa? Ini ketetapan Allah. Artinya boleh.
Dan sungguh Allah telah menurunkan ketentuan bagimu. Nah, ini ketentuan Allah. Wa qad nazzala 'alaikum. Ketentuan dalam apa? Dalam Alkitab. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitab. Ini ketentuan Allah. Aturan Allah, enggak main-main. Apa aturannya? Ketentuannya. Di dalam kitab Al-Qur'an bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan oleh orang-orang kafir, maka janganlah kamu duduk bersama mereka. Nah, orang-orang munafik itu ketika ayat-ayat Allah diingkari, ketika ayat-ayat Allah diperolok-olok, mereka nyantai saja, tidak ada beban, bahkan duduk dengan mereka. Padahal ketentuan Allah, an idza sami'tum ayatillah, kalau kalian mendengar ayat-ayat Allah, yukfaru biha wa yustahza'u biha, diingkari kemudian diperolok-olokkan. Allah menyuruhnya apa? Jangan duduk bersama. Fala taq'udu ma'ahum, jangan duduk dengan mereka. Oh ya. Sebelum mereka memasuki pembicaraan yang lain. Karena kalau tetap duduk dengan mereka, tentulah kamu serupa dengan mereka. Na'udzubillah min dzalik. Jadi mereka kalau masih duduk dengan orang-orang yang berolok-olok ayat-ayat Allah, hati-hati ya, jangan sekali-kali main-main dengan ayat-ayat Allah. Ya, apapun bentuknya, memperolok-olok, mengingkari, ini satu kedurhakaan yang luar biasa. Ya, Allah menetapkan ini dalam Al-Quran. Ayat-ayat Allah bukan untuk diperolok-olok. Sungguh Allah akan mengumpulkan semua orang-orang munafik dan orang-orang kafir di neraka jahanam. Ini yang luar biasa. Orangnya berpakaian seperti kita, bisa jadi sholat seperti kita, bisa jadi sedekah, berangkat haji, puasa, tapi Allah tempatkan, innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Dikumpulkan orang munafik, orang kafir di dalam neraka jahanam. Loh, kan mereka sholat bisa masuk dalam neraka jahanam, bahkan lebih dahsyat lagi Pak. Di nerakanya bukan hanya neraka, jahanam saja. Tempatnya Allah tempatkan di dalam keraknya bin neraka. Na'udzubillah min dzalik. Masih dalam surat ini akan dibaca. Jadi mereka memperolok-olok ayat Allah, mengingkari ayat Allah. Kenapa? Karena mereka duduk dengan orang-orang kufur yang melakukan demikian. Nah, sempat terjadi di negeri kita, bahkan di provinsi kita ini, ya. Dan luar biasa, ya, Masya Allah, ya. Mestinya ini jadi pelajaran buat kita, ya. Memang tidak main-main Pak. Yang cukup geger Al-Maidah ayat 51 dulu yang cukup ramai, ya. La haula wala quwata illa billah, ya. Jadi orang munafik karakternya, cirinya, mereka sering memperolok-olok ayat-ayat Allah. Allah, nggak usah bawa-bawa ayat, ya. Ya, bahkan mohon maaf ya, ada orang mengatakan Al-Quran sudah tidak sesuai, ya. Ini seorang yang luar biasa, punya ilmu, punya gelar, ya, punya posisi. Na'udzubillah min dzalik, ya. Ayat 141-nya. Ini kondisi kalau lihat orang munafik seperti ini, nyari peluang, ya, nyari sikon. Kalau sikonnya menguntungkan dia, termasuk dalam peperangan, mereka tidak akan ikut begitu saja, ya. Kalau nggak ada keuntungan ngapain, ya. Bahkan dalam surat Al-Fat dijelaskan lain lagi. Ayat 141-nya surat An-Nisa, ayat 141, surat 4 ayat 141. Ayo, boleh gantian Bu, silakan, ya. Insyaallah kalau ikhlas dibalas 1 huruf 10 kebaikan. Tadi yang dibaca lebih dari 100 huruf tadi, ya.
minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yatarabbasuna bikum. Ulang lagi ya, Ustaz. Alladzina yatarabbasuna bikum wa in kana lakum fathum minallahi qalu alam nakun ma'akum wa in kana lil kafirina nasibun qalu alam tastahrid alaikum wa namnakum minal mu'minin fallahu yahkumu bainakum yaumal qiyamah walan yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Masyaallah. Apa katanya Bu? Ada terjemahannya? Ya. Apa? Orang munafik itu orang-orang yang nggak ada terjemahannya. Alladzina yatarabbasuna bikum. Orang munafik itu orang yang menunggu-nunggu. Lihat sikon. Ya, memang luar biasa. Nunggu tuh kondisinya, nunggu peristiwa. Fa in kana lakum fathum minallah. Kalau kalian orang beriman diberikan kemenangan oleh Allah ketika berperang, qalu, orang munafik akan mengatakan, alam nakum ma'akum. Bukankah kami ikut berjuang bersama kalian? Wah ya, kalau sudah bicara itu paling jago, padahal perbuatannya kosong. Ya, kalau bahasa retorikanya luar biasa. Ya, Allah tidak butuh retorika yang hebat kalau perbuatan kosong diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang beriman diingatkan oleh Allah. Ya, antara ucapan dan perbuatan mesti sejalan. Jadi kalau ucapan, perbuatan, hati tidak sejalan, ini orang munafik. Ya. Kalau orang beriman, hati, ucapan dan perbuatan sejalan. Ini orang alladzina yatarabbasuna bikum. Orang munafik ini orang yang menunggu peristiwa yang terjadi dengan orang beriman, menang atau kalah. Fa in kana lakum fathum minallah. Kalau orang beriman diberikan kemenangan oleh Allah, qalu alam nakum ma'akum. Kami pun ikut berjuang beserta kalian. Tapi kalau orang beriman diberikan kekalahan. Yang menang orang-orang kafir, justru mereka datang pada orang kafir. Wa in kana lil kafirina nasibum qalu. Ketika orang kafir yang menang, mereka mengatakan kepada orang kafir, apa yang mereka katakan? Qalu alam nastahwidh alaikum wa namna'kum minal mu'minin. Bukankah kami ikut memenangkan kamu, bahkan ikut membelamu dari orang-orang beriman? Yang jadi pertanyaan, jadi siapa yang mereka bela? Cuma nyari keuntungan orang beriman yang menang. Kami kan ikut berjuang juga, kan ingin dapat apa tadi? Posisi, izzah, duit segala macam. Tapi giliran orang kafir yang menang, kami juga ikut membela, bahkan mengalahkan orang-orang yang beriman. La haula wala quwata illa billah. Dan ingat ya, Allah yang akan menghakiminya. Di dunia luar biasa. Rasulullah SAW didatangi sama anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul.
Saya mau mendung bapak saya nih, karena jelas kemunafikannya. Tapi dilarang oleh Rasulullah SAW. Supaya apa? Supaya jangan tersiar kabar sesama orang mukmin saling bunuh-bunuhan. Ya, tapi dalam surat At-Taubah, ya, walaupun Rasulullah SAW menyolatkan setelah turun ayat ini, Rasulullah tidak pernah menyolatkan orang munafik selama-lamanya. Dan sempat ramai juga, ya orang munafik jangan disolatkan. Memang ada dalam Al-Quran, surat At-Taubah, ya, yang luar biasa sebetulnya kaitan masalah kehidupan ini. Maka Rasulullah dalam hadis yang sahih, ya, ada dalam kitab Bulughul Maram, Rasulullah SAW menyuruh berlindunglah kepada Allah dalam 4 hal. Dan ini termasuk doa yang dibaca dalam tasyahud akhir. Apa berlindung pada Allah? 1, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung dari azab jahannam. Ini doa yang dibaca di tasyahud akhir. Ya, ada riwayat lain, riwayat dari Aisyah. Ya. Yang keduanya, wa min adzabil wa a'udzubika min adzabil qabr. Aku berlindung dari azab kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat. Ya, dan aku berlindung dari fitnah hidup dan mati. Wa a'udzubika min syarri fitnatil masihid dajjal. Berlindung dari fitnah keburukan Dajjal al-Masih. Fitnah hidup itu luar biasa. Ya, kalau bukan karena karunia Allah itu berat. Mau beramal soleh berat. Mau datang ke pengajian bagi yang jauh rumahnya berat. Berat. Jangankan begitu, bangun salat subuh, as-salatu khairum minan naum, berat. Ya. Biarkan di mil akhir, fallahu yahkumu bainakum yaumal qiyamah. Biarkan Allah yang menghakimi di antara kalian, orang beriman dan orang munafik di hari kiamat. Tapi Allah memberikan catatan di akhir ayat ini. Apa? Walan yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Allah tidak akan pernah memberikan jalan kepada orang-orang kafir untuk mengalahkan orang beriman. Ya, makanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika dikirimi surat oleh Amr bin As yang menghadapi pasukan yang luar biasa di wilayah Syam. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menyampaikan, wahai Amr bin As, sesungguhnya berapapun jumlahnya kaum mukminin, kaum muslimin, tidak akan, walaupun sedikit, tidak akan bisa dikalahkan. Tapi berapapun banyaknya jumlah kaum muslimin, kalau mereka bermaksiat kepada Allah, maka tidak akan susah untuk dikalahkan. Jadi kenapa orang-orang beriman sekarang masih seperti ini orang Islam? Karena masih banyak orang-orang yang mengaku beriman pada Allah, maksiat jalan terus. Kalau bahasa sono singkatan STMJ. Apa STMJ? Salat terus, maksiat jalan. ST salat terus, maksiat jalan. Na'udzubillah min dzalik, ya. Ini orang yang munafik. Allah akan menghakiminya. Dia cuma nyari keuntungan. Lihat sikon, ya. Jadi nggak tahu siapa yang dia bela. Orang beriman bukan, orang kafir juga bukan, ya. Karena ternyata begitu, ketika yang menang orang kafir mihak orang kafir, yang menang orang beriman mihak orang beriman. Ya, naudzubillah min dzalik. Sekarang kita lihat ayat selanjutnya 142. Ini ciri sehari-hari dalam kehidupan. Ya. Jadi mereka sholat, jangan dikira nggak sholat. Bahkan mereka di yaumil akhir, saya kan ikut beserta kalian juga, gitu kan. Tolong dong bagi cahayanya, nanti kita buka ayatnya, ya. 142. Ada yang pegang mic-nya? Silakan kalau mau baca. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina yuqadi'una Allah wa huwa qadi'uhum wa idza qamu ilas salati qamu kusala yura'unan nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Ada terjemahannya? Ayo coba dibaca Bu, silakan. Orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah lah yang mampu. Orang menipu ya silakan saja, cuman Allah nggak bisa ditipu ya. Orang munafik mau nipu Allah. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Mereka hendak menipu Allah. Ya, padahal Allah yang menipu mereka. Lihat, kenapa mereka ingin menipu Allah? Satu, orang munafik kesehariannya. Satu, apabila apa? Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka lakukan dengan malas. Kalau mau sholat malas ya. Mohon maaf kalau mau sholat berat. Sholat subuh berat. Masya Allah ya. Kalau sholat subuh, as-salatu khairum minan naum. Udah kedengaran tuh ya. Sholat ya, Masya Allah memang berat. Istrinya sudah bangunkan, Pak, sholat ya, tahu-tahu lewat berjamaah ya, berat sholat tuh ya. Padahal orang kalau sholatnya dijaga, ini orang yang tidak akan pernah berkeluh kesah dalam hidupnya. Innal insana khuliqa halu'a. Allah ciptakan manusia itu berkeluh kesah ya. Ini semuanya nggak mungkin kalau nggak pernah mengeluh. Bahkan kadang-kadang begini kalau lagi masalah ya, masalah apapun, dikit-dikit ya. Orang yang senantiasa menjaga salatnya, ini orang yang tidak akan berkeluh kesah. Alladzina hum ala salatihim daimun. Senantiasa istiqamah dalam salatnya, berjamaah di masjid. Bagi buat bapak-bapak ya. Dalam hadis yang sahih muttafaqun alaih, asqalu salatu 'alal munafiqi salatul isya wa salatul fajr. Salat yang paling berat buat orang munafik salat isya dan salat subuh. Walau ya'lamuna ma fihima, seandainya mereka tahu apa yang ada di dua waktu salat itu, la tauhuma walau habwa, niscaya akan mendatanginya walaupun dengan ngesot, ngerangkak. Saking luar biasa. Bahkan kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dalam Imam Muslim, cukup bagi kami ketika Rasulullah SAW di tengah-tengah kami, dia termasuk orang munafik kalau dua waktu salat tidak hadir, subuh dan salat isya. Memang dua waktu salat ini waktu yang berat. Kenapa? Orang rata-rata kerja dari pagi sampai sore, pulang maghrib, kadang pulang isya. Kalau habis makan mau ke masjid berat, mata sudah ngantuk. Ujung-ujungnya sholatnya sekalian tahajud jam 3:30. Kalau sesekali itu ketiduran, kalau setiap hari kebiasaan. Iya, kalau bangun sholat subuh jam 7, sholat subuh apa sholat duha? Sholat wajib duha jadinya ya. Ya iya, aduh saya kesiangan. Ya kesiangan itu kalau sesekali. Kalau tiap hari itu kebiasaan buruk ya. Ya naudzubillah min dzalik.
Idza qamu ila salati qamu kusala. Kalau kata Imam Al-Qurtubi, qamu kusala ini ada 3 cirinya. Orang munafik salat malas-malesan. 1, dia salatnya tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Allahumma wahad. Surat Al-Ikhlas. Ibu kalau salat tarawih mendingan yang lama apa yang cepat? Hah? Yang benar, yang lama. Ya, baru dikasih lama banget nih Ustadz gitu ya. Ya. Yang pendek-pendek itu best seller kalau salat tarawih itu ya. Bahkan ada orang 8 rakaat ikut yang 2-3, Al-Qunut, Al-Ikhlas, Al-Ikhlas, biar cepat. Ya, padahal kalau kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, yang paling aku sukai adalah yang tulul qiyam, yang lama berdirinya. Ada menurut Imam Muslim, afdalus shalah tulul qiyam, salat yang paling utama yang lama berdirinya. Ya. Nah, kalau salat sunat nggak usah lama-lama ya, kalau bisa 1 juz gitu ya. Ya, salat duha berapa juz? Paling surat buat duha alam nasrah. Salat tahajud paling juz al-hakumut sama sini ya. Ya macam-macam. Yang penting salat, iya yang penting salat. Tapi kalau bisa memang ditingkatkan. Allah itu tidak membebani kecuali sesuai dengan kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Tapi memang beda sebetulnya ya, orang yang bacaannya panjang dengan orang yang pendek. Ya, Rasulullah kalau salat malam baca 1 rakaat saja sudah luar biasa. Dalam hadis muttafaqun alaih ada dalam Al-Lu'lu' wal Marjan. Beliau baca surat Al-Baqarah rakaat pertama. Kemudian baca surat An-Nisa, dilanjutkan surat Al-Imran, urutan dalam hadis begitu ya. Kalau sekarang Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa ya. Jadi kalau para ulama menyebutkan baca Al-Quran ketika salat walaupun tidak berurutan nggak dosa ya. Rakaat pertama misalkan baca Al-Hakumut, rakaat kedua baca Al-Qari'ah ya, karena baca surat hukumnya sunnah. Tapi Rasulullah SAW salat karena ingin tahu sahabat ini bagaimana salat malamnya Rasulullah. Di antaranya di belakangnya ada Mu'adz bin Jabal. Ibnu Mas'ud juga pernah salat di belakang Rasulullah. Ketika salat seperti itu, Rasulullah salat setelah Fatihah baca 3 surat itu berapa lama? Berapa juz? Kurang lebih 6 juz kurang sedikit. Ibu kalau baca 1 juz berapa jam? Sehari. Ya, coba ya, kalau ada yang kuat silakan 1 juz. Berapa lama baca sekaligus 5 juz ya. Udah luar biasa. Kemudian Rasulullah SAW ruku yang lamanya ruku seperti lamanya berdiri tadi. Kemudian i'tidal juga begitu. Kemudian sujud yang lamanya sujud seperti lamanya berdiri dan ruku tadi. Kata Mu'adz bin Jabal, kalau yang di depan ini bukan Rasulullah sudah aku tinggalkan karena saking lamanya salat. Tapi orang munafik, naudzubillah min dzalik, 1 salatnya tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Ada dalam hadis Bukhari Muslim, ini hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ada orang masuk ke dalam masjid nih, hadis muttafaqun alaih. Ketika masuk masjid dan salat, selesai salat mengucapkan salam kepada Rasulullah, Rasulullah menyuruh ulangi lagi salatnya, diulangi lagi. Selesai salat mengucapkan salam kepada Rasulullah, Rasulullah mengulangi lagi sampai 3 kali. Kemudian orang ini mengatakan, ya Rasul, aku tidak bisa salat melainkan seperti apa yang aku lakukan tadi. Kemudian Rasulullah SAW beliau bersabda, idza qumta ila shalah fakabbir. Kalau engkau berdiri untuk salat itu ucapkan Allahu Akbar ya. Ya, ucapin Allahu Akbar. Ada yang begini silahkan, ini hadisnya sahih ya. Yang begini silahkan, ada yang begini juga silahkan ya. Allahu Akbar. Ada yang begini disilahkan, ada yang begini juga silakan ya. Ada yang begini juga silakan ya. Yang boleh yang begini ya. Ya, betulan ya, yang begini juga silakan. Itu hadis-hadis sahih semuanya. Jadi ketika Allahu Akbar, Rasulullah mencontohkan begitu. Kemudian summa qra' bi Fatihatil Kitab. Kemudian baca Fatihah.
Kemudian setelah itu summa qra' ma tayassara minal Qur'an. Kemudian baca apa yang mudah dari Al-Qur'an. Ya, jadi kalau yang mudahnya baca surat Yasin silakan, enggak ada masalah. Yasin, Allahu Akbar, boleh ya. Boleh begitu? Baca surat Yasin boleh? Salat baca surat Yasin boleh enggak? Yang enggak boleh itu salat baca surat panjang. Itu benar-benar bid'ah dalalah. Allahu Akbar. Surat panjang. Surat panjang. Kalau surat Yasin silakan. Allahu Akbar. Yasin. Lupa lagi. Allahu Akbar. Jadi enggak? Sah? Sah. Ya, tapi kalau Yasin terus setiap hari satu ayat kebangetan ya. Ya, jadi Rasulullah menyuruh summa qra' ma tayassara minal Qur'an. Ketika salat baca yang mudah, yang hafal dan bacaannya betul. Apalagi mohon maaf jadi imam. Kalau jadi imam itu baca bacaan yang hafal dan menguasai betul-betul. Ya. Memang hafal tapi belum menguasai, makhrajnya masih ada yang salah, panjang pendeknya juga begitu. Mohon maaf, mending surat-surat pendek saja tapi betul-betul menguasai dan menghafalnya. Ya. Kemudian setelah itu apa? Summa raka'. Kemudian ruku hatta tatma'inna raki'an. Ruku dengan tenang sampai si rukunya itu betul-betul lurus. Jadi orang belum lurus, Allah masih begini. Sami Allahu liman hamidah. Ya mohon maaf ya kalau ngasih contoh. Allah Akbar. Sami Allah. Mohon maaf kayak kalau orang sakit nggak ada masalah, ini sehat. Giliran lari bisa. Bahkan kalau sholat berjamaah, mohon maaf ya. Ibu kalau sholat berjamaah, sholat subuh berapa lama? Sholat subuh, ada yang pernah sholat subuh 30 menit? 30 menit lama apa cepat? Lama? Lama banget apa? Enggak tahu ya. Oh. Iya, memang sholat lama ya. Ibu kalau jalan-jalan ke mall 30 menit cukup? Saya aja dari tadi tempat parkir jam 7 kurang, ke toilet dulu sebentar, kemudian ngambil wudhu, datang ke sini jam 7 lebih, 15 menit Bu tadi. Di tempat parkir itu motor, mana motor? Situ ya? Allahu Rabbi. 30 menit jalan-jalan ke mall cukup? Cukup? Hah? Nggak pernah ya? Tapi kalau dari tempat parkir ke mallnya agak jauh, cukup nggak 30 menit? Nggak. Itu baru jalan aja ya 30 menit. Capek? Duduk nggak? Nggak, masih jalan kan? Masih jalan 1 jam, masih cuan. 1 jam setengah, 2 jam masih jalan. Bapak yang nganternya udah pegel, ini gimana gitu kan? Tapi luar biasa. Giliran diajak sholat 10 menit, 20 menit, lama banget nih imam ya. Tapi insya Allah di sini enggak tahu saya ya. Ya memang begitu. Ketika ruku hatta tatma'inna raki'an. Kemudian setelah itu bangun. Ketika bangun i'tidal ini sampai i'tidal ini betul-betul berdiri. Ya. Betul-betul tegak ya. Allahu Akbar. Allah. Sami Allahu liman hamidah. Udah mau sujudnya gitu. Padahal tegak saja belum. Ya naudzubillah min dzalik. Ya. Ini orang munafik salatnya, rukunya, sujudnya, bahkan ketika sujud pun tidak diperhatikan. Ya, termasuk anggota-anggota sujud. Ya, dalam hadis muttafaqun alaih ada 7. Ini apa? Kening dengan hidungnya dalam hadis Rasulullah SAW, telapak kanan kiri, tangan, lutut, begitu juga dengan kaki yang menghadap ke kiblat dilipat. Ya. Yang kedua, kata Imam Al-Qurtubi, orang disebut melalaikan salat tadi apa? Tidak memenuhi syarat dan rukunnya, bacaannya asal-asalan, rukunya asal-asalan, itu tidak akan memenuhi syarat rukunnya. Yang keduanya, orang ini mengakhirkan waktu sholat. Ya, sholat duhur mau datang, asar. Selesai sholat istirahat sebentar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah adzan tuh. Waktu cepat banget, baru sholat sudah selesai, sudah adzan lagi. Padahal sholatnya jam 3.
Ya, waktu begitu berdekatan. Yang bahaya begini, ketika dengar adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya adzan lagi. Mohon maaf, ini senang apa susah? Ketika dengar adzan panggilan Allah untuk sholat, orang beriman mesti bagaimana responnya? Senang gimana, Bu? Ibu kalau dengar adzan gimana? Alhamdulillah. Nah, kalau lagi nonton sinetron, lagi shopping, alhamdulillah. Yuk kita lanjutkan dulu shoppingnya ya. Mohon maaf, ini benar-benar terjadi. Orang lagi rapat beserta direkturnya, adzan datang ya, kita sama-sama dengarkan. Dikirain rapat mau selesai itu mari kita rapat lanjutkan. Ya, mestinya dengar adzan, selesai, bubar. Kenapa? Panggilan Allah lebih berhak untuk dipenuhi. Yang ketiganya kata Imam Al-Qurtubi, orang disebut melalaikan sholat atau tadi malas kalau sholatnya meninggalkan berjamaah. Jadi kalau orang sholat sendirian, ini termasuk ciri orang munafik. 1 ditambah 1 berapa? 1 ditambah 1 berapa? 27. 1 orang jadi imam, 1 orang jadi makmum. Yang imam dapat 27, yang makmum dapat 27. Kalau 1 masing-masing tidak dijumlah, ya, tidak digabung berjamaah masing-masing 2, betul. Ini 1, ini 1. Tapi kalau berjamaah, saya sholat berjamaah Allahu Akbar, nggak khusyuk, ingat kesana kemari, dapat pahalanya berapa? Sholat berjamaah 27. Ibu sholatnya khusyuk sampai nangis berdarah-darah, atau bapak Allah sampai nangis tuh, tapi sendirian sholatnya dapat berapa pahalanya? Karena berjamaah itu luar biasa. Ketika orang dari rumah melangkahkan kedua kakinya, apa di waktu malam tuh, isya, subuh yang masih gelap, Masya Allah. Kalau dalam hadis Muslim, wudunya dari rumah, menyempurnakan wudunya. Ya, bagi dalam hadis Abu Daud ketika menyempurnakan wudu kemudian berdoa, doanya sudah hafal ya, Allahumma barik lana fima razaqtana, itu doa makan, Bu, ya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Dan melihat At-Tirmidzi ada tambahan wa min ibadikas salihin. Dibukakan pintu surga yang 8 tuh, silakan mau masuk ulama. Kemudian ketika dia berjalan memenuhi panggilan Allah untuk sholat berjamaah di masjid, dalam hadis Muslim, setiap langkahnya Allah catat kebaikan baginya. Setiap langkahnya Allah hapus dosanya. Setiap langkahnya Allah angkat derajatnya. Masya Allah. Maka rugi kalau orang tidak sholat berjamaah. Kaki ini akan jadi saksi di mil akhir. Kalau bisa perbanyak saksi di mil akhir itu. Kaki akan menjadi saksi, tangan menjadi saksi, bahkan yang lain menjadi saksi. Ya, semua dalam diri kita menjadi saksi. Kita buka ayatnya ya. Surat 75. Pendek ayatnya. Surat 75, surat Al-Qiyamah. Surat 75 Al-Qiyamah. Ayatnya dari ayat 13 ya. 13, 14, 15. 3 ayat itu aja ya. Pendek-pendek ayatnya. Ayo, masnya mau baca? Silakan mau baca. Ya, pakai mic nggak apa-apa biar yang lain dengar. Yang tidak bawa Quran, betul? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhar. Balil insanu ala nafsihi basira. Balil insanu ala nafsihi
nafsihi basirah walau alqa. Ya, lanjut. walau alqa ma'adzirah. Iya, apa katanya? Ada terjemahannya yang ada mau dibaca, silakan Ibu sebelah kiri. Ayo, nggak apa-apa dibaca. Ya. Yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhar. Semua akan diberitakan, dikabarkan apa yang sudah dikerjakan oleh manusia di dunia akan disampaikan kabarnya. Kalau bahasa saya, buktinya akan disodorkan. Videonya ada, catatannya ada, semuanya. Ya. La haula wala quwata illa billahil azim. Bahkan manusia, ayat ke-14-nya, balil insanu ala nafsihi basirah. Bahkan manusia menjadi saksi atas dirinya. Jadi saksi bagaimana? Di yaumil akhir ketika semuanya dihadapkan kepada Allah. Fulan bin fulan dihadapkan kepada Allah. Orang ini banyak mengelaknya. Tidak, ya Allah, tidak melakukan demikian. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, ya silakan kalau begitu kita datangkan taksi. Orang ini lirik kiri lirik kanan, saksi nggak ada. Kemudian Allah Ta'ala berfirman itu dalam surat Yasin, al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Allah mengunci apa? Ini yang sering bohong, sering mengelak, sering berkelit, pintar cari alasan. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Tangan bicara, ya, saya yang berbuat, ya Allah. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Tangan, kaki menjadi saksi. Bahkan bukan hanya itu, kulit pun di yaumil akhir menjadi saksi. Penglihatan, pendengaran pun menjadi saksi. Benar ya Allah, saya mendengarnya. Benar ya Allah, saya melihatnya. Kalau sudah seperti ini, bagaimana kita akan bisa mengelaknya? Balil insanu ala nafsihi basiran walau alqa ma'adzira. Walaupun mengungkapkan berbagai macam alasan, tidak akan diterima oleh Allah. Kenapa? Semua saksi yang selama ini menurutnya tidak mungkin, semuanya bicara di hadapan Allah. Hatta kulit, ini kulit akan bicara di hadapan Allah. Ya. Kulit kok bisa bicara? Ya, begitulah Allah menjadikan segala sesuatu pandai berbicara. Ya, kalau mau dibuka ayatnya, kita buka satu ayat lagi, ya. Habis ini kalau ada yang mau bertanya silakan. Surat 41, surat Fussilat. Ayat ke 19 ya. Wa yauma yuhsyaru. Ayat 20 ya. Kalau mau nyambung dari ayat 19. Dua ayat aja, 19, 20. Ada yang membaca? Enggak ada? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yauma yuhsyaru a'da fahum yuzaun. Iya. Hatta idza ma ja'uha sahida alaihim sam'uhum wa absaruhum. Nyambungnya dari antum. Wa junuduhum. Wah dari itu ya.
Ulang lagi. Hatta idza ma ja'uha shahida 'alaihim sam'uhum wa absaruhum wa junuduhum bima kanu ya'malun. Ayo, mau dibaca artinya? Dan kami selamatkan orang-orang yang beriman karena bukan itu artinya. Pada hari ketika wa yauma yuhsyaru a'da'ullahi ilan nari fahum yuza'un, ketika musuh-musuh Allah digiring, ya Masya Allah, ke dalam neraka. Neraka itu dahsyat sebetulnya, ya. Kita berlindung pada Allah, semoga Allah selamatkan kita. Kemudian lanjutin lagi, hatta, sehingga hatta idza ma ja'uha syahida 'alaihim, sehingga ketika mereka, ya, didatangkan ke dalam neraka itu, dimasukkan ke dalam neraka, syahida 'alaihim sam'uhum wa absaruhum, menjadi saksi atas mereka, saksi yang memberatkan. Sam'uhum wa absaruhum, pendengaran dan penglihatan mereka. Syahida 'alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'madun, menjadi saksi, bahkan kulitnya, wa juluduhum, kulit-kulit mereka menjadi saksi, bima kanu ya'malun, dikarenakan apa yang mereka perbuat. Ayat kedua satunya, wa qalu li junudihim lima syahidtum alaina, orang yang masuk neraka ini bertanya, wa qalu li junudihim, mereka bertanya kepada kulit-kulit mereka, lima syahidtum alaina, kenapa kau menjadi saksi atas kami? Qalu antaqana Allah, kata kulit-kulit itu, yang menjadikan kami pandai berbicara adalah Allah. Hati-hati ya. Jadi salaman di dunia, ketemu dua orang muslim bertemu salaman, akan jadi saksi. Ya Allah, di sini duduk, di sana. Kenapa sholat sunnah dalam itu muslim? Kalau sholat wajibnya di sini, carilah sholat sunnah tempat yang lain, karena itu bagian memperbanyak saksi. Jangan malas, kata Rasulullah, pindah dulu ya di masjid tuh. Mau ke belakang, mau ke samping, mau ke sono. Kalau mau sholat sunnahnya di luar, di rumahnya nggak ada masalah. Ya. Baik, saya kira cukup. Sudah jam 8:33 malahan ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, mau protes silahkan. Kalau ada yang mau pulang juga silahkan. Ya. Ini ada yang ngatur waktunya. Baiklah. Kita telah dengarkan tadi tadabbur Al-Quran, dan kita berinteraksi dengan Al-Quran, dan Al-Quran menjawab semua itu. Apa yang dikajikan pada hari ini adalah tentang munafik. Jadi kita telah mengetahuinya, ciri-cirinya orang munafik. Kemudian bagi bapak-bapak atau ibu-ibu yang ingin bertanya, silakan untuk bertanya kepada ibu bertanya. Tolong itu. Oh silakan ya. Kalau ada yang mau bertanya, kalau bisa saya jawab. Ya. Yang ingin bertanya kepada Pak Ustadz, silakan Bu. Ya. Waalaikumsalam. Ya. Agak kencengan dikit, nggak nyala itu, Ibu. Belum dinyalain berarti? Di bawah, Bu, ada. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, saya mau tanya, di depan rumah saya kan ada musola. Terus ada laki-laki yang pada sholat berjamaah. Saya depan rumah, apa boleh perempuan berjamaah di musola? Ya, terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Rasulullah tidak melarang perempuan, ibu-ibu untuk sholat berjamaah di masjid. Cukup, boleh. Berarti Rasulullah tidak melarang. Bahkan kalau ada yang perempuan nongkrong dipanggil Rasulullah, sholat. Jadi sholat bersama Rasulullah di masjid tidak dilarang. Dan sudah biasa. Bahkan di masjid-masjid tertentu ada yang sudah biasa ibu-ibunya sholat di masjid. Memang di Jakarta ada yang biasa, ada yang tidak. Kalau di daerah tertentu seperti di Jawa ada daerah termasuk di Jogokarian itu udah biasa ibu-ibunya datang. Nah di tempat lainnya juga ada di beberapa tempat di Jakarta pun ada yang biasa, walaupun kebanyakan di rumah. Pertanyaannya, mana yang lebih utama sebetulnya buat ibu-ibu? Yang paling utama sholatnya dalam hadis Muslim di rumahnya. Terus kalau ke musola dilarang? Nggak dilarang. Kan saya ingin dapat berjamaah, insya Allah ibu walaupun sholatnya di rumah akan dapat keutamaannya. Bahkan keluarga yang ditinggalkan oleh seorang suami yang sholatnya berjamaah itu dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ibu mau sholat di mana? Saya tetap mau di musola, nggak ada masalah. Yang penting sholat. Dan menjaga. Mohon maaf, kadang-kadang orang datang ke masjid, ke musola tapi tidak menjaga. Mohon maaf penampilan, jangan sampai membuka auratnya. Tapi insya Allah kalau ibu-ibu enggak, udah biasa, bagi di biasa, musolanya dekat. Yang jelas Rasulullah tidak melarang. Kalau Rasulullah tidak melarang, apa hak orang untuk melarangnya? Rasulullah membiarkan kaum ibu untuk sholat di masjid. Ada yang biasa sholat di masjid? Ada juga satu masjid yang saya pernah ngisi, itu ada kuliah subuh tapi khusus keluarga berjamaah. Jadi keluarganya datang ke masjid, anak istrinya semuanya. Jadi silaturahim jamaah subuh tapi keluarga. Sewilayah situlah Itu lumayan bagus juga Intinya saling mengenal satu sama lain. Baik, ada lagi? Fadal, yang paling belakang dulu. Masuk Pak ke depan Pak. Boleh, mohon maaf. Mari Pak. Pertanyaannya, kalau bisa saya jawab, kalau nggak bisa silakan nyari di tempat lain Kalau yang mau protes pun boleh, mau protes semuanya protes boleh, saya pulang kalau protes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya berkaitan dengan sholat berjamaah. Apabila misalkan saya sebagai makmum yang masbuk telat, itu dihitung ketika misalkan sudah takbir, lalu imamnya sudah Al-Fatihah. Nah, pada saat kapan saya sudah dihitung satu rakaat? Apa mungkin ketika Al-Fatihahnya selesai atau setelah surat pendek atau bagaimana? Terus pertanyaan kedua, ketika saya misalkan sedang sendiri sholat, lalu kemudian ada masbuk menepuk pundak saya, dan kebetulan misalkan di sholat maghrib yang suaranya harus, apa ketika saya baca Al-Fatihah atau Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, ketika di pertengahan Al-Fatihah apa langsung saya keraskan atau diulang dari awal? Itu aja. Baik. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama kaitan dengan salat, apakah dihitung satu rakaat itu seperti apa? Pas baca Fatihah atau apa? Kata rakaat itu, ruku itu asal katanya rakaat. Jadi rakaat itu kalau orang sholat berjamaah ketika imamnya masih sempat ruku, atau imam sudah sami Allahu liman hamidah tapi makmumnya masih dalam kondisi ruku, ini dijelaskan dalam syarahnya, baik dalam Subulus Salam dan beberapa syarahnya, itu masih bisa hitung satu rakaat. Di antaranya ada hadis sahih riwayat Imam Ahmad dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Jadi Abu Bakrah ini sholat masbuk. Ketika datang Rasulullah dalam
dengan sahabat sudah kondisi ruku. Dan Abu Bakar itu dari pintu, ya, dari pintu masuk, wah sudah ruku. Ketika masuk pintu dari pintu itu di pintu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus jalan, betulan itu Abu Bakar. Itu dalam hadisnya. Kemudian jalan dan masuk ke saf barisan. Selesai sholat, Rasulullah menepuk pundaknya Abu Bakar. Jangan kau ulangi. Nah ini para ulama, bukan saya, ini bukan pendapat saya. Saya tidak punya kapasitas di situ. Ini para ulama memberikan pendapat. Berdasarkan hadis ini, maka kalau seorang masbuk dan kondisi imam masih ruku, atau ketika datang Allahu Akbar makmum yang di belakangnya masih dalam kondisi ruku, itu dihitung 1 rakaat. Kan gak baca Fatihah wajib. Ada hadis lain, hadis sahih, bacaan imam bacaannya. Jadi makmum itu tercover dengan imam. Gitu. Kan belum baca Fatihah, tercover sama imam. Maka jadi imam itu berat. Dan Rasulullah, kata para ulama, tidak menyuruh Abu Bakrah ulangi sholatmu tadi. Tidak sah, tidak. Yang dimaksud jangan kau ulangi yang mana? Rasulullah mengajarkan yang betul, kalau anda datang masbuk, masuk saf barisan dulu, ya. Kemudian kondisi sudah ruku, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ruku, gitu. Itu kondisinya, dan itu dihitung 1 rakaat. Jadi tadi hadisnya sahih dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Bahkan, ya, kalau orang datang ke masjid, ternyata sudah niat berjamaah, sudah di tahiyat akhir, tinggal duduk aja, Allahu Akbar, tahiyat akhir, dapat berjamaah. Bisa jadi ini terjadi di sholat Jumat. Hadis yang sahih. Man adraka rak'atan salatal Jum'ah. Siapa yang mendapati 1 rakaat salat Jumat, faqad adraka salatal Jum'ah tamah. Jadi dia mendapati salat Jumat sempurna. Kalau mendapati salat Jumat 1 rakaat. Misalkan datangnya karena macet segala macam, wah datang ke sini sudah rakaat kedua tapi masih baca Fatihah, Allahu Akbar, Wallin, amin, masih sempat tuh. Ternyata sudah rakaat kedua, hal ataka hadisul ghasyiyah, maka dia mendapati sholat Jumat sempurna. Jadi tinggal dilengkapi kekurangannya berapa? 1 rakaat. Nah, berdasarkan hadis ini, hadis muttafaqun alaih. Berdasarkan hadis ini, para ulama, jumhur ulama sepakat, ulama mazhab yang 4, kalau seseorang tidak mendapati sholat Jumat 1 rakaat sempurna, maka dia sholatnya harus berapa rakaat? 4 rakaat. Jadi ketika datang sholat Jumat sudah tahiyat akhir, tinggal saja niat sholatnya apa? Sholat Jumat tetap Allahu Akbar, makmum, tahiyat akhir, Assalamualaikum, imam sudah selesai, berdiri lagi, berapa rakaat sholatnya? 4 rakaat. Lo kan Jumat 2 rakaat. Hadisnya tadi, kalau orang tidak mendapati 1 rakaat, berarti dia tidak mendapati sholat Jumat sempurna. Artinya apa? Sholatnya 4 rakaat seperti sholat duhur, tapi dia tetap dapat pahala sholat Jumat karena datang di waktu akhir. Itu penjelasan para ulama, bukan penjelasan saya, ya. Ya, itu yang satu lagi terakhirnya. Tadi apa yang sholat kedua? Jadi ini pentingnya ilmu. Kalau lagi sholat sendiri, Allahu Akbar, tahu-tahu ada yang nepuk segala orang lagi sholat misalkan, ya. Ini pentingnya ilmu. Jadi ada yang ditepuk itu, ada yang maksudnya mau bermakmum. Sebetulnya kalau cuman sendiri tinggal di sampingnya aja. Kalau orang yang ngerti berarti dia mau sholat berjamaah walaupun tidak nepuk. Kalau menepuk pun silahkan, ya. Kalau di kita umum, ya, sebetulnya tidak nepuk pun tinggal nempel di sebelah kiri di belakangnya, sebelah kanan di belakangnya. Allahu Akbar. Ya. Karena itu waktunya sholat maghrib, ya, misalkan sudah baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, Ar-Rahmanir-Rahim. Karena memang waktu ini waktu sholat yang disunnahkan untuk bacanya dijaharkan. Jadi baca jahar itu sunnah. Karena di sholat duhur asar itu dalam, ini hadis sahih, ya. Ada dalam kitab Bulughul Maram dalam sifat sholat. Rasulullah SAW beliau kadang mengeraskan bacaan di waktu duhur dan asar.
Ya, ada sahabat yang mendengar ini Rasulullah baca surat Ad-Dukhan dan sebagainya. Kadang beliau mengeraskan itu karena seolah-olah ingin memperdengarkan kepada kami, kata Rasulullah, kata sahabat yang meriwayatkan. Jadi seandainya ada orang waktu sholat duhur, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, ya, silakan saja gitu. Ya, tapi itu hukumnya sunnah. Memang sholat jahar itu di waktu-waktu malam, awal malam termasuk di akhir malam, maghrib, isya, subuh. Kalau sholat-sholat yang sir waktu duhur dan asar. Tapi dalam riwayat lain Rasulullah kadang memperdengarkan dengan mengeraskan bacaan di waktu duhur dan asar. Jadi ketika ditepuk itu posisinya, ya kalau kita sholatnya sholat jahar, ya dilanjutkan saja dengan dijaharkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Jika di belakang itu tahu, oh ini dia yang menjadi imamnya. Kemudian kalau ada yang datang lagi di belakang tinggal mundur saja, ya. Itu kalau sholat berjamaah, ya. Tapi silakan Pak, masih ada sebentar yang di belakang dulu bapaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bertanya masalah salam nih Pak. Ya. Soalnya saya lihat sekarang ini salam kita itu banyak yang apa ya, sebagai, apalagi saya sebagai muslim mengucapkan salam itu sekarang banyak kayak tradisi tak apa. Misalnya kalau orang muslim kan cukup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kadang-kadang ada tambah lagi salam sejahtera, om santi santi itu. Kita sebagai orang muslim itu gimana hukumnya Pak untuk mengucapkan salam seperti itu? Makasih Pak Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam hadis yang sahih ini ada, masih dalam kitab Bulughul Maram, ada yang dalam bab terakhir sebetulnya, Kitabul Adab. Haqqul muslim 'alal muslim. Hak orang Islam dengan orang Islam itu, yang pertama, idza laqitahu fasallim alaih. Kalau engkau bertemu dengan orang muslim itu, ucapkan salam. Assalamualaikum. Minimal seperti itu. Atau assalamualaikum warahmatullah. Atau assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Itu di dalam keseharian. Bahkan Ibnu Umar atau Abdullah bin Umar radhiyallahu an, ketika beliau mendengar sabda Rasulullah tentang hal ini, bahkan beliau sengaja untuk keluar, mau ke pasar atau kemanapun, supaya bertemu dengan orang lalu mengucapkan Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Kenapa? Orang yang senantiasa kalau bertemu mengucapkan salam, ini hadisnya At-Tirmidzi. Rasulullah SAW beliau bersabda an Abdullah bin Salam, dari Abdullah bin Salam radhiyallahu an, qala Rasulullah SAW, kata Abdullah bin Salam, Rasulullah SAW bersabda, yang pertama, ayyuhan nas, hai manusia, kata Rasulullah, afsus salam, sebarkan salam. Nah, ini perintah Rasulullah SAW. Temu assalamualaikum, assalamualaikum. Saya waktu itu punya saudara, udah lama ya, datang ke Jakarta, selesai sholat subuh, kita keliling. Ya, saudara saya di belakang, saya bonceng pakai motor dari masjid itu. Assalamualaikum, assalamualaikum, udah jauh. Wah, banyak juga kenalannya. Saya nggak kenal, saya bilang, tapi dia sama-sama orang Islam, ucapkan salam. Ya, Rasulullah menyuruh afsyus salam, sebarkan salam. Yang keduanya, wa at'imut ta'am, berbagi makanan. Ya, jangan pelit Pak jadi orang. Punya makanan sedikit pun, ya, walaupun cuman sebiji kurma, 2 biji, kalau memang ada. Kalau sekarang nasi uduk berapa? Ya, ada yang 7.000, 10.000, 1-2 berbagi, itu luar biasa. Wa at'imut ta'am. Ya, kalau bisa berbagi makanan yang biasa kita makan. Yang ketiganya, wasilul arham, sambungkan tali silaturahim. Punya saudara yang sudah sekian lama bisa dikunjungi. Minimal kalau sekarang bisa via telepon. Yang keempatnya, wasallu bil lail wan nasu niyam, salat di waktu malam ketika orang-orang sedang tidur. Amalan ini kata Rasulullah SAW, tadkhulul jannah bis salam,
niscaya kau akan masuk surga dengan selamat. Masya Allah ya. Jadi menyebarkan salam amalan yang luar biasa. Kalau yang tadi di luar itu, ucapan salam dalam hadis Rasulullah SAW ada dalam Kitabul Maram tadi. Yang pertama, kalau di dalam sholat apalagi ya, dalam sholat kadang Rasul mengucapkan ke kanan, Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi salamnya cuma sebegitu, Assalamualaikum warahmatullahi atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga yang tambahan wa maghfiratuh wa ridwanu, silakan saja. Selain yang tadi, selamat pagi ya, sore mau celaka peduli amat. Selamat apa lagi? Ya, karena kalau orang memahami Assalamualaikum, keselamatan bagi kalian, keselamatan dunia dan akhirat, dimanapun, kapanpun, keselamatan apapun, harta kalian, jiwa kalian, saudara kalian, ini umum. Maka kalau orang memahami ini tidak akan main-main dengan ucapan ini. Doa yang luar biasa, dunia sampai ke akhirat. Orang diganti pakai selamat pagi, sore, terserah deh mau celaka atau apa ya. Apalagi dengan tambahan-tambahan yang tadi. Kalau saya paling senang, ayo kita mendingan mengikuti apa yang ada. Kenapa? Kalau orang mengambil apa yang sudah dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya, insya Allah selamat. Ini air apa? Air putih apa air bening? Air bening ya. Air bening, ada satu botol gede ya. Kemudian dikasih setetes air kencing sama-sama bening. Satu botol yang 600 ml dikasih setetes air kencing sama-sama bening. Terasa nggak air kencingnya? Nggak, mau minum. Kenapa nggak mau? Tahu dari mana najis? Hah? Karena ngelihat dikasih air kencing. Coba kalau yang nggak ngelihat, mau? Mau. Air satu botol yang tadinya suci rusak cuman karena setetes. Makanya jangan main-main dengan mencampur adukan yang hak dengan yang batil. Dalam surat Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala talbisul haqqa wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kau mencampur adukan yang hak dengan yang batil. Tadi air sucinya satu botol dikasih setetes air yang najis, air kencing, rusak nggak? Ah, rusak. Mohon maaf, saya mau nanya lagi. Ini air kopi, keruh kan? Saya mau nanya, mohon maaf, upil najis nggak? Kata siapa najis? Nggak najis. Bapak ngelihat saya ngambil upil, dimasukin ke kopi, diaduk-aduk, mau nggak minum? Kenapa? Kan nggak najis. Ah, jangankan yang najis, yang begitu aja sudah gitu. Kalau orang sudah tahu aturan Allah dan Rasulnya, lalu ditambah macam-macam, yang ada bukan suka. Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan mencampur adukan yang hak dengan yang batil. Wa taktubul haq. Apalagi sampai menyembunyikan yang hak. Wa antum ta'lamun. Padahal kalian tahu mana yang hak dan mana yang batil. Nggak bisa, rusak semuanya ya. Masih ada? Satu lagi silakan. Mau protes atau mau nanya? Protes pun boleh ya. Ya, saya terbuka. Cukup Pak? Oh, cukup. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan, tanyain satu lagi. Nanti kalau nangis kasihan. Bapak ya. betul Pak. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahkah sholat berjamaah sudah adan, qomat, ngimaman lagi gimana Pak? Gimana? Adan, qomat, mengimami gitu sama satu orang. Yang adan dia, yang qomat dia, yang imam dia. Iya. Yang makmum dia juga. Yang apa-apa kalau memang. Ya. Biasanya itu ada di musola. Yang musola jauh ke sana kemari, ya. Biasanya dia imam, dia makmum, ya dia yang adzan, dia yang iqamah. Yang pertama, adzan mau siapapun nggak ada masalah, tapi sebaiknya ditunjuk yang suaranya bagus. Abu Manzurah di Makkah ditunjuk Rasulullah karena suaranya nyaman, bagus. Bilal di Madinah itu suaranya luar biasa, selain keras memang suaranya bagus. Jadi pilih orang yang adzan itu suaranya yang bagus, ya. Coba dengar sholat subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nyaman nggak? Siapa yang adzan? Mohon maaf, kalau dengar adzan begitu gimana?
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mohon maaf kalau ibu dengar adzan gitu gimana? Ini siapa yang adzan subuh-subuh? Coba kalau dengar adzan begini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waduh, siapa yang adzan ini? Ke masjid jadi senang juga. Beda dengan yang tadi. Allahu Akbar. Mohon maaf, astagfirullah. Sudah suara nyaman, terus ke masjid nggak ada jamaahnya gitu kan. Yang kedua, iqamah itu hak imam. Itu hadis riwayat Imam Ahmad. Rasulullah ketika ke masjid tidak dulu orang yang biasa kesini kemana? Kok belum datang? Kita tunggu ya. Ya Rasul nggak tahu kemana nih. Sudah ditunggu waktunya, belum datang. Kata Rasulullah kepada Bilal, "Qum ya Bilal, arihna bis shalah." Iqamah ya Bilal, hibur kami dengan salat. Betul tuh Bapak tadi. Kalau Bapak nyari hiburan bukan ke puncak, bukan kemana-mana, salat. As-salatu mi'rajul mu'minin. Ketika seorang salat menghadap Allah. Bapak kalau menghadap kekasih senang apa susah? Ibu kalau menghadap kekasih senang apa susah? Pingin cepet-cepet, pingin singkat atau pingin lama-lama? Bener ya? Orang kalau sholat ketemu dengan kekasihnya Allah yang dicintainya, mestinya ketika sholat itu senang. Allahu Akbar. Abu Bakar sampai meneteskan air mata. Rasulullah luar biasa sholatnya. Kenapa? Begitulah seorang hamba ketemu dengan kekasihnya. Kalau orang sudah mencintai, pinginnya berlama-lama. Dan yang terakhir kaitan jadi imam, silahkan siapa saja, yang penting bacaannya betul. Tadi dikasih ada kriteria jadi imam, mulai bacaannya, hafalannya, bahkan orang yang paling paham dalam urusan agama. Mohon maaf ya, usia belakangan. Bahkan ada dalam riwayat Imam Bukhari, usia 7 tahun di masa Rasulullah SAW itu menjadi imam. Ya, yang bertanya bapaknya kepada Rasulullah, terus anak yang meriwayatkan hadis ini yang paling banyak hafalannya. Dan waktu itu mereka melirik semuanya kepada saya karena saya yang paling banyak hafalannya, kata yang meriwayatkan hadis ini. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Saya kira cukup ya, sudah jam 8:57. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan. Saya juga oh ada satu. Oh boleh. Satu lagi. Ya. Ini. Tapi yang kedua pertanyaan hampir sama Bapak. Ya. Jadi yang pertama sini adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Waalaikumsalam. Izin bertanya. Ya. Kalau dulu Nabi tidak menyolatkan orang munafik, lalu bagaimana dengan saat ini? Bagaimana cara mengikutinya? Ya. Yang pertama, memang Rasulullah SAW setelah turun ayat surat At-Taubah, ya, coba kita buka dulu ayatnya. Ini ayat kaitan dengan orang munafik. Dibaca terjemahannya aja, ya. Ya. Ayatnya ayat 84 surat At-Taubah. Iya. Di dalam surat At-Taubah ayat 84, wala tusalli ala ahadin minhum mata abada. Jangan engkau Muhammad menyolatkan orang-orang munafik, ya salah seorang di antara mereka yang mati selama-lamanya. Wala taqum ala qabrih, bahkan berdiri di atas kuburnya mengantarkannya jangan, ya. Innahum kafaru billahi wa rasulih, karena mereka sudah kufur kepada Allah dan Rasulnya. Wa matu wa hum fasiqun, dan mereka mati dalam keadaan fasik. Ya naudzubillah min dzalik. Ini setelah turunnya ayat ini. Ya. Rasulullah sebelumnya menyolatkan Abdullah bin Ubay bin Salul, walaupun sama Umar bin Khattab dilarangnya. Kemudian turun ayat ini karena dia orang munafik. Setelah itu Rasulullah tidak pernah menyolatkan orang munafik selama-lamanya. Sebetulnya tadi sudah jelas, ya, orang munafik itu bisa dilihat dalam keseharian. Saya dalam sehari-hari itu kalau di masjid itu Pak, karena kebetulan saya ngimamin,
kanan kiri jamaah itu ketahuan. Ini jamaah istiqomah, karena kalau kita selesai sholat ngadap ke belakang, siapa yang jadi makmum ya, bahkan ada orang baru pun kita tahu rajin misalkan ya. Tapi kalau orang tahu-tahu ada yang meninggal, tidak tahu laki siapapun, itu saya selalu diberikan kesempatan untuk tidak menyolatkan. Kalau datang saya datang, Bang. Tapi untuk menyolatkan jarang. Jadi orang ini tidak pernah ke masjid betul-betul. Kalau perempuan lain lagi ya. Tapi setiap ada orang yang meninggal ini seperti itu ya, apalagi orang ini terkenal buruknya atau tidak pernah ke masjid sama sekali ya, saya sampai sekarang selalu diberi kesempatan untuk tidak hadir untuk menyolatkan ya. Kalau mau menyolatkan silahkan yang lain ya, kalau sesekali datang masih mau lah orang datang ke masjid ya, ini orang masih sholat ya. Bahkan kalau ada keluarganya di situ, kamu ngapain nongkrong, sini sholat ngikutin, enak aja nyuruh orang lain menyolatkan, kamu sendiri nggak sholat. Yang mati itu, yang meninggal ini saudaramu, keluargamu, orang tuamu ya. Jadi saya selalu menyuruh orang-orang ya. Kan ada juga orang nganterin datang ke masjid cuma nongkrong, duduk gitu kan, suruh ikut nyolatkan ya. Ini kaitan dengan orang-orang munafik ini ya. Kalau buat kita cukup cirinya, satu, dilihat sholatnya berjamaah tidak di masjid ya, karena itu seharian. Yang kedua, orang dilihat dari ucapan, bohong, khianat, terus dikasih amanah khianat, bicara dusta, terus janji. Pak datang ya, siap. Siapnya pakai kepal gini di grup WA. Kagak datang, mana siap-siap kok nggak ada ya. Jadi jangan sekali-kali siap gitu ya, tenang itu, ada tenang. Itu bahasa-bahasa yang luar biasa di WA itu ya. Orang beriman itu cukup ucapkan insya Allah, selesai. Tapi masih ada lagi? Cukup? Nggak ada? Ya, saya kira sudah cukup ya. Waktunya sudah jam 9:02 ya. Ini kelihatan ibu-ibunya sudah mulai ngetuh pegel, nggak tahu ini ya. Silakan Pak, mau ditutup. Baiklah, kita tutup kaji kita. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat pada pagi hari ini, amin ya Allah, bermanfaat bagi kita semua. Amin. Walaupun dalam situasi begitu liburan, tapi kita tidak berlibur. Kita tadabbur Al-Quran di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan jamaah semua mendapatkan rahmat dari Allah. Amin ya Allah. Mudah-mudahan dan kita bisa pulang dengan mengaplikasikan semua ilmu kita. Amin ya Allah. Dan kepada Pak Ustadz diberikan kesehatan, amin, keselamatan, dan selalu ada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Mudah-mudahan itulah kaji kita pada pagi ini. Kita tutup kaji kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.